Literasi digital merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai konsep literasi di era digital. Konsep literasi digital ini sudah muncul sejak tahun 1990 menurut Gilster. Literasi digital dijelaskan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai format. Saya akan menjelaskan tentang berita hoaks. Berita hoaks atau yang sering disebut dengan kabar bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, info semu, atau berita palsu, maupun April Mop. Tujuan dari berita hoaks adalah membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Selanjutnya adalah ciri-ciri berita hoaks. 1. Penggunaan judul yang provokatif. Biasanya menggunakan kata-kata yang provokatif atau mengundang ujaran kebencian. Kedua, sumber informasi yang tidak dapat dipercaya. Ketiga, penyajian tanggal yang tidak sesuai. Keempat, klaim tanpa dukungan fakta. Kelima, penggunaan foto atau video yang tidak akurat. Keenam, penyalahgunaan bahasa atau tata bahasa yang buruk. Dan terakhir adalah kurangnya sumber pendukung. Berita hoaks dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari keresahan masyarakat hingga kerugian finansial dan juga rusaknya reputasi individu dan organisasi. Setelah mengetahui ciri-ciri dari berita hoaks, berikut beberapa tips untuk menghadapi berita hoaks. Pertama, periksa sumber berita. Kedua, periksa kebenaran fakta. Ketiga, jangan tergoda judul yang sensasional. Keempat, periksa tanggal. Kelima, periksa sumber yang dikutip. Keenam, jangan terburu-buru. Ketujuh, gunakan logika sehat. Dan yang terakhir adalah jika kita sudah mengetahui beberapa tips ini, bolehlah kita edukasi orang yang belum mengerti. Setelah kita mengetahui pengertian ciri-ciri hingga tips menghadapi berita hoaks, selanjutnya kita akan masuk ke dalam berita hoaks yang sempat menggemparkan masyarakat. Berikut ini beberapa contoh berita hoaks yang sempat menggemparkan masyarakat. Yang pertama, babi ngepet. Berita ini terjadi pada daerah Bedahan Sawangan, Depok. Rumor ini dibuat dengan dalih untuk membantu warga yang kehilangan uang. Al mengatakan bahwa ada praktik babi ngepet di kampungnya. Kedua, ada tentang hoaks Ratna Sarumpayat. Viral pada tahun 2018 lalu tentang penganiayaan yang katanya dilakukan oleh beberapa oknum hingga wajah Ratna Sarumpayat saat itu banyak bengkak-bengkak. Namun setelah ditelusuri, ternyata wajah bengkak adalah karena efek operasi. Ketiga, pembangkit listrik tenaga hampa. Slamet Haryanto yang sempat menggemparkan. Dia mengatakan dapat membangkitkan listrik tanpa apapun, alias hanya menggunakan kehampaan saja. Menuai banyak respon, bahkan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga termakan hoaksnya. Dan yang keempat ada hoaks Blue Energy. Bahan bakar air bahkan mendapat perhatian dari tim kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Ternyata bohong. Joko hanya memanfaatkan air untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM. Yang kelima atau yang terakhir adalah mahasiswa yang dianggap penerus Pak Habibie. Akhir tahun 2019 silam, Indonesia digemparkan dengan mahasiswa yang digadang-gadang penerus Habibie, tapi ternyata hanya pengakuan tanpa kebenaran. Dwi Hartanto mengatakan dia memiliki banyak piala dan juga banyak sertifikat kebanggaan. Namun, semuanya dibuat hanya dirancang semata. Dia mengatakan dicampakkan di negaranya sendiri.